Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswa kelas 10 yang pada saat ini melaksanakan MPLS, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah. Pada kesempatan pagi ini saya akan menyampaikan materi tentang pengenalan kurikulum SMK. Jadi nanti akan saya sampaikan kurikulum yang ada di SMK Negeri Ngerau dan beberapa hal yang kaitannya dengan kenaikan kelas, dengan PKL, dan ada beberapa hal lagi yang hubungannya dengan mata pelajaran yang ada di kurikulum SMK Negeri Ngerau. Perkenalkan dulu, nama saya adalah Sabto Wicaksono. Saya mengajar di Komli TKRO dan pada tahun ini saya mendapat tugas tambahan di bidang kurikulum. Untuk kompetensi keahlian di SMK Negeri Ngerau itu ada 5 kompetensi. Yang ini pada hari pertama kemarin sudah dijelaskan oleh Bapak Ibu Kakomli. Jadi ini hanya sekilas saja akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu Komli Bisnis Konstruksi dan Properti. Itu program pendidikan 3 tahun. Jumlah rombelnya ada 1. Terus yang kedua Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan. Itu program pendidikannya 3 tahun. Jumlah rombelnya 1. Terus yang ketiga Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Program pendidikannya 3 tahun. Jumlah rombelnya paling banyak yaitu ada 3 rombel. Terus yang keempat Teknik Komputer dan Jaringan. Itu program pendidikan 3 tahun. Jumlah rombelnya 2 rombel. Dan yang terakhir Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran. Ini sama program pendidikannya 3 tahun, jumlah rombelnya 1. Terus untuk struktur kurikulum yang di SMK Negeri Ngerau yaitu sesuai dengan peraturan Dirjen Dikdasmen Kemendikbud nomor 07-D-5-KK-2018. Mapel yang ada di struktur kurikulum itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu muatan nasional, yang kedua muatan kewilayahan, dan yang ketiga muatan peminatan kejuruan. Untuk mapel A atau muatan nasional itu terdiri dari pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, bahasa Inggris. Karena yang di SMK Negeri Ngerau itu menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa asingnya. Terus yang B itu muatan kewilayahan, itu terdiri dari 2 mata pelajaran yaitu seni budaya dan pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Terus ditambah ada mulok yaitu bahasa Jawa. Untuk mapel C atau muatan peminatan kejuruan itu ada yang pertama dasar bidang keahlian, yang kedua dasar program keahlian, dan yang ketiga kompetensi keahlian atau ini bisa biasa disingkat C1, C2 dan C3. Untuk jumlah jamnya, untuk yang mapel pendidikan agama dan budi pekerti itu masing-masing 3 jam, itu kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Untuk PPKN atau pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu masing-masing 2 jam, itu juga sama kelas 10, 11 dan 12. Untuk bahasa Indonesia
Ini yang kelas 10 itu 4 jam, yang kelas 11 3 jam, yang kelas 12 2 jam. Untuk matematika itu sama, jadi masing-masing ada 4 jam. Untuk sejarah Indonesia ini hanya ditempuh pada saat kelas 10, yaitu 3 jam. Yang kelas 11, kelas 12 sudah tidak ada lagi mapel sejarah Indonesia. Terus bahasa Inggris, ini kelas 10-nya 3 jam, kelas 11 3 jam, kelas 12-nya 4 jam. Terus selanjutnya, ini muatan kewilayahan, ada 2 mapel tadi. Ada seni budaya, itu pada saat atau ditempuh pada saat kelas 10, yaitu 3 jam. Untuk pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan ini ditempuh kelas 10 dan 11 itu masing-masing 2 jam. Ini untuk muloknya ada bahasa Jawa itu ada 3 jam di kelas 10 dan kelas 11. Untuk mapel C1 atau dasar bidang keahlian, ini untuk yang jurusan atau kompli BKP, DPIB, TKRO, dan TKJ ini sama, yaitu Simkomdik, fisika, dan kimia. Yang berbeda itu hanya di kompli OTKP, yaitu ada Simkomdik, ekonomi bisnis, administrasi umum, dan IPA. Ini untuk jamnya, yang C1 yang berbeda hanya di OTKP, yang BKP, DPIB, TKRO, TKJ ini sama. Untuk yang C1 atau dasar bidang keahlian. Terus untuk mapel C2 atau dasar program keahlian, ini yang BKP dan DPIB ini masih sama, yaitu gambar teknik atau GT itu 3 jam, mekanika teknik atau MT 3 jam, dasar-dasar konstruksi bangunan dan teknik pengukuran tanah itu 7 jam. Terus selanjutnya ini mapel C3 dari BKP dan DPIB. Perencanaan bisnis konstruksi dan properti itu kelas 11 dan 12 itu masing-masing 6 jam. Kedua, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi dan properti itu kelas 11-nya 9 jam, kelas 12-nya 8 jam. Terus ada estimasi biaya konstruksi dan properti ini masing-masing 5 jam. Pengelolaan bisnis konstruksi dan properti ini kelas 11-nya 4 jam, kelas 12-nya 6 jam. Terus PKK atau produk kreatif dan kewirausahaan. Ini kelas 11-nya 7 jam, kelas 12-nya 8 jam. Terus untuk mapel C3 dari DPIB ini sudah berbeda. Yang pertama yaitu APL atau aplikasi perangkat lunak dan perancangan interior gedung. Ini jamnya banyak, yaitu yang kelas 10 itu kelas 11-nya 9 jam, kelas 12-nya 8 jam. Terus konstruksi jalan dan jembatan itu masing-masing 5 jam, estimasi biaya konstruksi kelas 11 4 jam, kelas 12-nya 6, konstruksi dan utilitas gedung masing-masing 6 jam, produk kreatif dan kewirausahaan atau PKK 7 jam dan 8 jam. Terus untuk C2 dan C3-nya komplit TKRO, yang C2 gambar teknik otomotif itu 4 jam ditempuh pada saat kelas 10. Teknologi dasar otomotif 4 jam, pekerjaan dasar teknik otomotif 5 jam. Terus untuk yang C3 atau kompetensi keahlian
Yang pertama PMKR atau pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Ini ditempuh kelas 11 dan 12, masing-masing 8 dan 9 jam. Yang kedua, pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga kendaraan ringan atau PSPT biasanya. Itu ditempuh kelas 11 dan 12, masing-masing 8 jam. Pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan, masing-masing 8 jam. Produk kreatif dan kewirausahaan 7 jam dan 8 jam. Terus selanjutnya untuk mapel C2 dan C3 dari Komli TKJ. Yang pertama sistem komputer, ini kelas 10, 2 jam, komputer dan jaringan dasar 5 jam, pemrograman dasar 3 jam, desain dasar desain grafis itu 3 jam. Terus selanjutnya yang C3 dari Komli TKJ, teknologi jaringan berbasis luas itu 6 jam, itu pada saat kelas 11. Administrasi infrastruktur jaringan 6 jam dan 9 jam. Administrasi sistem jaringan 6 jam dan 8. Teknik layanan jaringan itu 6 jam dan 8 jam. Produk kreatif dan kewirausahaan 7 jam dan 8 jam. Terus yang terakhir yaitu Komli OTKP. Untuk C2-nya teknologi perkantoran itu 4 jam, korespondensi 5 jam, kearsipan 4 jam. C3-nya otomatisasi tata kelola kepegawaian 6 jam dan 7 jam. Otomatisasi tata kelola keuangan masing-masing 6 jam. Otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana masing-masing 6 jam. Otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan 6 jam, kelas 11 dan 12. Produk kreatif dan kewirausahaan itu 7 jam dan 8 jam. Jadi kenapa yang banyak jamnya itu yang di mapel C3 atau kompetensi keahlian. Karena di SMK atau sekolah menengah kejuruan itu diharapkan lulusan atau alumni itu mempunyai skill dan kemampuan dalam atau keahlian di bidang kompetensi tersebut. Misalkan di TKJ, di TKR atau DKP, DPIB, TKP itu lulus bisa mempunyai skill dan kompeten di kejuruan itu. Makanya jamnya ini diperbanyak. Terus selanjutnya di SMK ini ada wajib diikuti, yaitu ada program atau yaitu praktek kerja lapangan. Jadi ini wajib ditempuh pada saat siswa kelas 11 karena dijadwalkan kelas 11. Jadi praktek kerja lapangan itu diharapkan siswa-siswa SMK itu mempunyai bekal atau mempunyai pengalaman di bidang industri. Jadi anak dikirim magang itu selama kurang lebih 4-6 bulan. Di situ anak diharapkan mampu menyerap ilmu yang belum didapatkan dari sekolah, yang di industri ada, maka akan menambah skill dan kemampuannya. Untuk PKL sendiri itu nanti akan dijadwalkan bulan Januari. Sebelum berangkat ke Dudi atau ke tempat PKL, ini ada materi pembekalan PKL bagi peserta didik yang akan disampaikan oleh tim atau Pokja PKL, ini di bawah kehumasan.
Materi pembekalannya biasanya yang pertama meliputi karakter budaya kerja di industri. Karena nanti akan berbeda dengan karakter budaya di sekolah. Terus yang kedua, tata aturan kerja di industri, penyusunan jurnal, pembuatan dokumen, dan penilaian PKL. Terus selanjutnya, pelaksanaan program PKL. Ini meliputi jurnal kegiatan PKL. Jadi selama melakukan pembelajaran di studi, jadi peserta didik itu wajib mengisi jurnal. Jadi jurnal itu harian, jadi laporan harian. Jurnal dibuat selengkap mungkin. Jadi ada tanda tangan pembimbing, jadi tugas-tugasnya apa. Jurnal memuat catatan kejadian penting atau pengalaman belajar selama kegiatan PKL. Jurnal diparaf atau ditandatangani oleh pembimbing di industri atau studi. Terus tata tertib PKL atau peserta PKL harus memahami tata tertib yang berlaku di tempat PKL. Jadi tiap-tiap studi nanti mungkin ada perbedaan, jadi menyesuaikan. Terus tata tertib dari sekolah ini juga ada, jadi meliputi kehadirannya 90% dan mendapatkan nilai kompeten. Terus selanjutnya, karena pada saat ini masih ada pandemi corona, ini sesuai dengan surat edaran Sekjen Kemdikbud nomor 1 tahun 2021, ini diharapkan pembelajaran masih menggunakan pembelajaran daring. Jadi peserta didik nanti akan mendapatkan 2 model pembelajaran, yaitu sesuai dengan zona masing-masing daerah nanti berbeda-beda. Untuk di Ngerau pada saat ini yaitu tanggal 4 sampai 20 itu masih PPKM, maka masih menggunakan pembelajaran dari rumah atau BDR. Jadi anak-anak nanti harus siap pada saat pembelajaran di rumah maupun pembelajaran tatap muka. Untuk pembelajaran di rumah itu tujuannya apa? Yaitu untuk melindungi warga satuan pendidikan dari COVID-19. Jadi masih masa PPKM ini, maka untuk melindungi warga satuan pendidikan atau warga sekolah, maka pembelajarannya diharapkan atau diwajibkan bahkan menggunakan pembelajaran dari rumah atau BDR. Terus metode yang dilaksanakan, ini banyak sekali LMS atau Learning Management System yang bisa dipakai, yaitu yang pertama bisa menggunakan WA ya, atau pembelajaran lewat WA, atau yang bisa digunakan lagi dengan Google Classroom, yaitu siswanya tetap di rumah, jadi menerima materi dari Bapak Ibu guru lewat media tersebut. Ya. Terus sumber belajar jarak jauh atau daring bisa melalui radio, bisa melalui modul atau bahan ajar cetak, alat peraga, dan media belajar dan benda
dari benda dan lingkungan sekitar. Ini pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Untuk jadwalnya ini sudah, jadi setelah MPLS nanti yang siswa kelas 10 langsung mendapatkan materi secara daring. Jadi jadwalnya nanti sesuai jadwal dari sekolah. Nah, jadwal sudah dibuat, nanti di share atau diteruskan oleh wali kelas masing-masing. Untuk proses pembelajaran daring yaitu bisa melalui tatap muka virtual, tapi ini mungkin sulit dilakukan karena banyak kendala. Yang pertama itu mesti HP dan paketan, biasanya itu yang paling sering ya. Terus yang kedua bisa melalui, tadi sudah saya jelaskan, yaitu bisa dengan Google Classroom, bisa dengan WA, atau aplikasi-aplikasi lain yang bisa digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran. Terus selanjutnya, jadi untuk pembelajaran daring, siswa harus menyiapkan yang pertama yaitu HP atau laptop, kuota internet, dan baterai yang cukup. Kalau tidak ada salah satu, ya tidak bisa mengikuti pelajaran secara daring. Laptopnya ada, kuotanya nggak ada, baterainya ngedrop, nggak bisa. Jadi ketiga-tiganya itu harus terpenuhi. Yang kedua, harus memiliki nomor telepon guru dan masuk dalam grup daring yang sudah dibuat. Itu bisa WA group atau Google Class, itu kan sudah dalam satu grup, maka peserta didik bisa mengikuti pembelajaran dari rumah dan di bawah pengawasan orang tua. Nah, ini orang tua harus ikut mengawasi karena pembelajaran daring ini sangat rawan sekali karena tidak ketemu langsung dengan Bapak Ibu guru, jadi tidak bisa mengontrol langsung. Kadang pembelajaran dimulai jam 8 tapi mungkin jam 9 itu masih tidur ya banyak. Maka orang tua harus berperan aktif di sini. Terus yang ketiga, harus tahu cara kerja aplikasinya. Kalau belum tahu bisa ditanyakan. Jadi harus ada komunikasi. Kalau nggak tahu diam saja ya sudah ketinggalan. Terus yang keempat, menyiapkan tempat yang nyaman. Jadi jangan di jalan, jangan di pasar atau di mana. Dan disiapkan alat tulis atau catatan. Jadi misalkan ada hal-hal penting, maka langsung dirangkum atau ditulis di situ. Karena biasanya kalau di HP kan kehapus, nah, langsung ditulis di buku catatan. Terus yang kelima, buatlah target belajar hari itu. Ya, jadi harus mempunyai target. Targetnya apa hari ini harus dipenuhi. Terus selanjutnya, ini perbedaan jadi pembelajaran tatap muka dan pembelajaran lewat LMS. Ya. Ini enggak usah saya sampaikan, ini mungkin nanti bisa dibaca karena materinya nanti akan di-share. Terus selanjutnya, setelah pembelajaran daring, ini ya ada absensi. Ya, ini banyak yang lupa, tidak absen, jadi hanya melihat saja. Padahal absen itu nanti juga menentukan keaktifan
Jadi aktif atau tidak itu caranya merekap yaitu lewat absen. Jadi harus absen. Terus kumpulkan tugas. Kalau ada tugas maka harus segera dikumpulkan. Terus dokumentasi atau foto. Terus ada komunikasi atau kalau ada kesulitan misalkan mengakses pembelajaran harus segera disampaikan ke wali kelas. Ya, jadi kalau ada kendala segera disampaikan. Terus yang kelima, rencana kegiatan setelah jam belajar. Ini harus. Jadi yang memanajemen itu dirinya sendiri. Ya, jadi saya harus apa, saya harus bagaimana, yang saya kerjakan apa, target saya apa, itu harus dimanage sendiri. Jadi siswa harus belajar untuk membuat manajemen dirinya sendiri. Terus selanjutnya, ini pembelajaran luring oleh peserta didik melalui buku, modul, dan bahan ajar di sekitar. Ini tidak usah saya sampaikan. Terus peran orang tua, nah, ini sangat penting karena peran orang tua selama BDR yaitu sebagai pendamping pembelajaran dari rumah. Yang pertama apa? Orang tua atau wali harus memiliki nomor telepon guru atau wali kelas lah, ya. Dan bergabung ke dalam grup komunikasi satuan pendidikan jika ada. Kalau tidak memungkinkan gabung di grup, ya minimal tahu nomor telepon dari wali kelasnya. Jadi kalau ada kendala dari anaknya, nanti bisa menghubungi wali kelas. Terus yang kedua, orang tua atau wali mendampingi dan memantau proses pembelajaran di rumah. Tapi ini biasanya juga sangat sulit dilakukan karena orang tua kadang ya juga bekerja, kadang nggak di rumah. Jadi yang terpenting apa tadi? Yang terpenting siswa atau peserta didik itu harus bisa manajemen dirinya sendiri tadi. Ini orang tua biasanya hanya memantau ya, memantau proses pembelajaran. Terus yang ketiga, orang tua atau wali peserta didik berkoordinasi dengan guru untuk penugasan belajar. Terus yang keempat, memfasilitasi sarana atau media pembelajaran. Kalau nggak punya HP ya dibelikan HP, kalau belum punya paketan ya dibelikan paketan. Karena syarat dari pembelajaran daring ada 3 tadi ya, ada HP, ada paketan, dan ada sinyal. Kalau nggak ada ketiganya ya nggak bisa. Terus selanjutnya ini akan saya sampaikan kriteria kenaikan kelas. Ini sangat kriteria kenaikan kelas ini untuk tahun pelajaran 2021-2022. Yang pertama apa? Yang pertama yaitu siswa atau peserta didik menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester. Jadi semester 1 atau semester ganjil ya, semester ganjil dan semester genap. Yang kedua, memiliki nilai sikap sekurang-kurangnya baik. Jadi nilai sikapnya harus baik. Terus yang ketiga, bagi kelas 10 ini ada ekstra kurikuler wajib yaitu pramuka. Ya. Ini harus mempunyai nilai sekurang-kurangnya baik dan kehadirannya 80% dari
pekan efektif. Yang keempat, tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran wajib A, B, C1 yang di bawah SKM atau skor ketuntasan minimal. Jadi tidak boleh lebih dari 2 mata pelajaran yang nilainya di bawah SKM. Terus yang kelima, apabila ada mata pelajaran yang tidak mencapai ketuntasan belajar pada semester ganjil, nilai akhir diambil dari rata-rata semester ganjil dan genap. Terus selanjutnya, untuk tingkat kehadiran, ya, jadi ini sangat penting. Untuk pembelajaran daring maupun PTM, tingkat kehadiran juga direkap. Jadi minimal 90% dari hari efektif, yaitu selama 2 semester. Tidak memiliki nilai mata pelajaran C2 dan C3 yang di bawah SKM. Jadi untuk mapel C2 dan C3 itu harus tuntas semua, tidak boleh ada yang di bawah SKM. Itu untuk kriteria kenaikan kelas. Jadi misalkan ada siswa yang tidak naik kelas, otomatis tidak memenuhi kriteria-kriteria tersebut di atas. Terus yang selanjutnya yaitu PKL. Jadi PKL di SMK itu hukumnya wajib dan harus ditempuh pada saat kelas 11 dan mendapatkan nilai baik atau kompeten. Kalau PKL-nya tidak tuntas atau tidak lulus, maka tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas. Jadi ini harus diperhatikan oleh anak-anakku yang masih kelas 10 ini. Jadi jangan sampai nanti kelas 11 ada yang bermasalah di PKL. Ini sangat rawan sekali karena PKL itu tidak bisa dikontrol dari sekolah. Jadi yang mengontrol juga harus dirinya sendiri karena melaksanakan praktek di industri. Itu yang saya sampaikan untuk materi pengenalan kurikulum yang ada di SMK Negeri Ngerau. Tetap semangat, jalankan protokol kesehatan, jaga iman, jaga imun, ingat 3M. Jadi semoga anak-anakku sekalian yang masih kelas 10 ini diberi kesehatan sampai nanti penutupan MPLS bisa mengikuti semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.